Hah? Kali. Di jalan didinya. Oh gitu. Itu kemarin di kerjaan itu bisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Nia mungkin dimulai saja ya Ibu Nia. Keluar dong ibunya. Iya, astagfirullah. Ya, saya langsung mulai saja ya pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum. Oh, nanti disalamkan. Sudah masuk semuanya, sudah 20 orang saya pikir. Terima kasih yang sudah masuk pada pertemuan kita hari ini secara daring. Ada Salwa, Nabila, Lutfia, Fenty, dan Syahila juga lainnya ya. Tadi kalau saya tidak salah masih melihat nama Dadang Arifin. Itu sepertinya pakai email papahnya atau seperti apa? Mungkin bisa diganti dulu namanya. Ini yang Dadang Arifin atas nama siswa siapa ya? Dadang Arifin. Apakah saya terdengar? Gitu. Oh, terdengar ya. Kalau begitu. Terdengar Bu. Bu Nita izin, Bu Nia izin untuk dimulai saja, boleh mungkin? Ya, boleh Bu, silakan. Kasih Ibu. Ya untuk anak-anakku yang paling cantik-cantik biar pinter soalnya boleh dinyalakan kameranya. Kameranya tolong dihidup. Marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ria? Ria Raila. Nah, Fenty terima kasih sudah dinyalakan kameranya. Yang lain tolong dinyalakan kameranya. Bisa dinyalakan tidak? Enggak, Bu. Nah, Bu, saya tidak bisa menyalakan. Oh iya, tidak apa-apa. Yang terkendala sinyal tidak apa-apa. Yang lainnya yang bisa menyalakan kamera, tolong dinyalakan kameranya supaya saya tidak Assalamualaikum. Bicara sendirian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu tadi berdatang ya? Tidak apa-apa. Ya, berikut saya mau kirimkan ini apa? Untuk presensi ya, cek kehadiran sambil diisi juga. Kiri. Saya. Fenty, raise hand, diturunkan tangannya sayang kalau tidak ditanyakan. Yang mau ditanyakan silakan tangannya diangkat, yang tidak usah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, sehat. Baik, Bu. Baik, Bu.
bisa membuka linknya, silakan dibuka. Tapi sambil ngisi presensi secara di Google Form juga saya mau tanya deh, ada yang tahu siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir hari ini siapa? Desri? Regina tahu? Di unmute. Suaranya tidak terdengar, di unmute. Yang tidak hadir hari ini adalah? Indri, Bu. Indri. Terus siapa lagi, Fenty? Winnie. Siapa lagi selain Indri? Indri, terus siapa lagi? Winnie. Winnie, Bu. Indri, ini terus ada lagi? Berdua aja. Ada yang tahu Indri kenapa tidak hadir? Sakit. Izin, Bu, izin. Indri sakit. Oh iya, terima kasih. Kalau gitu. Ya, sekarang lagi musim hujan ya, malam hujan besar, mencairkan usaha kita dalam belajar. Semoga saudara-saudara kita juga yang di Cianjur dapat dimudahkan segala urusannya, karena sampai detik ini pun masih terjadi gempa susulan walaupun kecil-kecil ya. Ya, ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Belajar teks laporan hasil observasi, Bu. Pinter, masih ingat ya, kita terakhir belajar teks laporan hasil observasi, kita buat teks laporan hasil observasi juga sudah, dan kemarin saya kasih modul mengenai, karena kita mau PAS ya sebentar lagi, untuk yang pengertian saya minta kalian literasi sendiri tentang pengertian dari buku fiksi dan non-fiksinya, dan kemarin kalian juga sudah mengumpulkan tugasnya mengenai main konsep, pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Untuk hari ini kira-kira ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Saya izin share screen ya. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Tentang buku non-fiksi dan fiksi. Tentang buku fiksi dan non-fiksi. Bentar, kemarin masih ingat berarti yang saya sampaikan hari ini. Lebih tepatnya hari ini kita belajar mengenai apa ini yang saya tampilkan? Tentang Unsur. unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Ini sinyalnya saya kalau di sekolah, semoga sinyalnya segera menguat dan membaik di sini. Ya, let's start. Tadi kita sudah mengingat juga minggu lalu kita belajar teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi itu teks yang menjelaskan apa kemarin, Desri? Menjelaskan objek secara Umum. Yang umum. apa? Putus-putus, Desri. Atau ada yang bisa yang lainnya? Teks yang menjelaskan secara umum. Teks yang menjelaskan sebuah objek ya secara umum. Iya. Nah, hari ini Mohon maaf, Bu, tidak ada suaranya. oh ya, terima kasih. Saya bisa
Ini dari tadi ya. Ya, untuk hari ini kita ada nih poin tersebut. Ada yang bisa membantu saya untuk bisa bantu saya membacakan, Putri? Siap, Bu. Yang pertama menentukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan teliti. Iya, terima kasih. Yang pertama adalah menentukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan teliti. Yang kedua, ada yang bisa membantu yang kedua? Fenty mungkin yang kedua. Bu, gak ada sinyal, Bu. Oh, Ajeng. Kalau gitu Ajeng yang kedua. Menganalisis persamaan dan perbedaan pada buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan tepat. Dengan tepat. Ya, menganalisis persamaan dan perbedaan pada buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan tepat. Iya, tadi ada sedikit bising ya. Untuk yang ketiga, ada yang bisa bantu saya untuk membacakan yang ketiga? Mungkin Ria? Ria bisa bantu saya, Ria? Membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan kreatif. Iya, membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan kreatif. Peta konsepnya bisa narasi ataupun bentuknya grafik ya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah kita belajar hari ini. Ya, coba ini masih pada fokus nggak ya semuanya? Coba kita tes dulu, kita cek dulu. Halo? Halo? Hai. 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 Halo. Halo, halo, hai. Hai, halo. Hai, hai, halo. Halo, 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 hai. Hai, halo. Ini terkendala sinyal sekali, kita punya permasalahan dengan sinyal sehingga sampainya agak nge-lag ya, agak terdampak agak cukup lama. Ya, lanjut saja kalau gitu. Saya akan tampilkan sebuah tayangan, semoga dapat tampil di kalian. Semoga bisa tampil ya semuanya. Ya, semua tampilan tolong diperhatikan baik-baik. Dicatat yang perlu dicatat, saya akan ajukan pertanyaan mengenai tayangan video yang sudah ditampilkan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu.
Videonya terlihat tidak? Tidak. Oh tidak, saya putar video dari tadi. Tadi ada yang jawab terlihat katanya. Sebentar kalau begitu. Tidak. Saya kira terlihat. Tadi kalian nggak ada yang bicara tidak terlihat. Sebentar, coba saya coba dulu izin. Saya kira terlihat loh sayangnya saya. Ternyata tidak. Saya coba share screen lagi ya. Bentar. Sebentar. Apakah sekarang sudah terlihat videonya? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Bu. Terlihat, Bu. Sudah terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Things at Hogwarts are far worse than I feared. You have been told that a certain dark wizard is at large. This is a lie. It's not a lie. I saw it. We've got to be able to defend ourselves. If Umbridge refuses to teach us how, we need someone who will. Every great wizard in history started out as nothing more than what we are now. If they can do it, why not us? It's exciting, isn't it? Do you look like heels? Well, you and what have you done? I'm only cringe. You're a really good teacher, Harry. The Ministry's gonna have a full uprising on their hands. It's your turn. Discipline your mind. We're in this together. If Voldemort's building up an army, then I want to fight. Ya. Tadi apa yang kalian lihat? Tayangan apa yang kalian lihat tadi? Perang. Perang? Ada bom. Tentang Ada Harry apa? Potter. Perang. Perang. Ada perang, ada Harry Potter, ada bom. Ada lagi? Ada lagi? Tadi apa yang dilihat? Regina, ada Regina di sini. Regina tadi lihat apa Regina? Tadi lihat apa? Itu sebuah film yang diangkat dari sebuah buku. Nah, tadi film apa tadi? Dibuka dulu speakernya. Tentang penyihir, Bu. Iya, tentang penyihir. Tahu ya, saya kalau nggak salah dulu Regina bilang suka nonton. Berarti tahu dong ini film apa tadi? Nge-lag suaranya ya. Reginanya nge-lag. Ajeng mungkin Ajeng. Ajeng, tadi film apa Ajeng? Harry Potter, Bu. Harry Potter, Harry Potter. Iya, alhamdulillah ada yang tahu ya. Tadi film Harry Potter. Harry Potter itu tentang apa? Harry Potter itu film tentang apa? Tentang
Penyihir. Tentang penyihir, pinter. Nah, saya tanya, itu kan awalnya dari buku judulnya Harry Potter juga. Kira-kira penyihir itu, si buku Harry Potter ini, filmnya film fiksi atau non fiksi? Fiksi, Bu. Si bukunya fiksi atau non fiksi kalau gitu? Fiksi. Bukunya fiksi. Tadi tentang penyihir. Ada apa aja di sana? Tadi ada yang ngebom. Kira lagi apa? Lagi perang apa? Si Potter. Ada bom. Ada lagi selain bom? Tadi nggak ada bom. Tadi tuh ada perang-perang antara penyihir satu sama lain. Oh, Regina udah mau bersuara apa, Regina? Regina? Apa tadi? Yang Harry Potter apa? Oh, sepertinya terkendala sinyal ya di Regina juga. Ya, satu lagi saya sebagai pembanding, saya satu lagi mau tampilkan sebuah tayangan lagi. Nanti tolong banding dengan sebentar. Kira-kira nanti ini film apa? Saya izin share screen lagi ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Kita play ya. Sudah. Makmum, Bu. Jadi kalian semua sholat harus khusyuk. Ya, dicukupkan. Tadi kira-kira ada yang dilihat semuanya. Kira-kira film apa itu tadi? Ada yang tahu judulnya? Film tsunami, Bu. Kalau nggak salah. Ada yang tahu judul yang tadi diputarkan oleh saya? Karena Ini pada off cam. Ada yang udah nonton filmnya belum? Bu, udah. udah, Bu. Wina udah nonton. Judulnya apa, Wina, judulnya? Apa? Judulnya apa? Judul filmnya apa tadi tuh? Tsunami. Delisa. Bukan, judulnya bukan Tsunami. Judul filmnya Hafalan. Hafalan Quran. Hafalan. Hafalan salat, Bu. Hafalan sholat. Belum beres loh kalimatnya. Hafalan sholat. Nabila, judulnya apa, Nabila?
hafalan surat Delisa. Di-unmute, Kak. Putri. Pernah, Judulnya cuma ya, lupa judulnya. sampai Taunya sama Delisa Nabila, gitu. hafalan sholat Delisa. Tentang tsunami ya, tadi ada yang bilang tsunami, bencana alam ya, itu tentang tsunami. Kira-kira yang masih ingat nggak? Kayaknya belum lahir kalian ya. Tsunami yang paling besar di Indonesia mungkin pernah baca. Kapan itu, tahun berapa? Di Aceh. Ya, di Aceh. 2005, Bu. Tahun 2005. Oh, walaupun ini pada hafal ya ternyata. Iya, itu adalah tsunami di Aceh tahun 2005. Kira-kira film tersebut itu juga diangkat dari sebuah buku. Nah, pertanyaan saya, itu kira-kira bukunya fiksi apa non-fiksi? Coba. Fiksi. Fiksi, non-fiksi. Kan pernah ada tsunami-nya beneran ada kejadian fiksi. Non-fiksi. Iya, pinter. Itu jenis bukunya buku fiksi. Jadi banyak beberapa film kita ini yang diangkat menjadi sebuah film berawal dari sebuah buku. Bukunya ada yang nyata, ada yang tidak. Lisa itu diangkat dari tsunami Aceh tahun 2005 tadi kata Putri ya, di Aceh. Iya, masih ingat, hebat, pinter berarti. Ya, selanjutnya di sini di buku fiksi ini ternyata ada unsur-unsur yang harus dipahami. Ada berapa ini? Coba dilihat, ada berapa Putri? Sebenarnya Putri bagus ini jaringannya. Ada berapa Putri? Ini unsur? Ada 6. Ada 6 ya. Yang pertama apa tuh, Put? Ada tema, ide pokok 2. atau gagasan utama. Tema. Ada tema, ada alur, terus ada apa lagi? Ada latar. Ada latar. Terus? Ada gaya bahasa, tokoh. Ya. Terus amanat. Dan amanat. Dan yang nomor terakhir itu saya berikan bintang 3 ya, ada kekurangan kelebihan buku. Ini maksudnya saat review nanti kalau misalnya tambahkan yang harus ada dalam buku fiksi. Kalau kita merujuk pada tadi yang hafalan surat Delisa, kira-kira temanya apa? Ada yang bisa jawab temanya? Ajeng? Latar. Temanya apa, Ria? Latar. Temanya apa? Tema hafalan surat Delisa. Bukan. Tema dari film hafalan sholat Delisa. Temanya apa? Tentang bencana. Ya, tentang bencana alam temanya itu. Latarnya di mana kira-kira? Tadi Putri latarnya di mana, Putri? Di pantai. Iya, latarnya di pantai dan juga di kota Aceh. Alurnya kira-kira tadi walaupun kita nontonnya sedikit ya sebentar, tapi kita udah bisa mulai tahu lah dari baik-baik aja kakinya, keluarnya baik-baik aja, terus tiba-tiba datang bencana alam, terus kakinya patah atau kakinya hilang. Itu berarti alurnya maju. Alurnya maju. Lalu tokohnya selain ada Lisanya, ada siapa lagi tadi selain ada Delisa? Ayahnya. Ada ayahnya. Teman-temannya. Ada teman-temannya. Ada ibunya. Ada tadi kakak-kakaknya juga yang meninggal ya. Kakaknya. Iya. Ya, terima kasih yang sudah menyalakan kamera yang lain, tolong dinyalakan juga kameranya. Lalu kalau misalnya gaya bahasa, cara penulis tadi tidak ada ya, dalam filmnya tidak kelihatan, tidak tertulis. Jadi kalian bisa cek gaya bahasa itu di novela aslinya langsung. Untuk amanat, kira-kira amanat yang bisa disampaikan dari buku hafalan sholat Delisa, tadi kan kebayang ya anak yang rajin sholat, yang belajar sholat, terus tiba-tiba datang gempa bumi, jadi tidak punya orang tua, terus papahnya pulang sama papahnya, kira-kira amanatnya apa? Coba Putri, kira-kira amanatnya apa, Put? Amanatnya mungkin kita harus tetap taat pada ini ya ibadah gitu. Jadi nanti kita kalau ada musibah kayak gitu dilindungi gitu.
Oh iya, pintar. Kita tetap taat ibadah. Jadi cobaan itu bukan sebagai penghalang kita. Jadi udahlah nggak usah ibadah, bukan ya. Tapi harus membuat kita lebih mempererat ibadah kita, hubungan kita pada Allah. Ada lagi yang lain bisa menyampaikan amanat dari hafalan surat Delisa? Mungkin Sania bisa menyampaikan. Sania, ada Sania di sini? Sania? Atau yang lain, Ajeng, Desri, Salwa, Ria, Lutfi, amanat dari hafalan surat Delisa. Fenty, ini yang lain pada kemana ya? Amanat dari yang tadi, yang gempa bumi itu loh. Amanatnya kita harus Rajin sholat. rajin sholat, benar. Kita harus sabar menghadapi musibah. Kita tidak boleh menyerah. Kita nggak boleh menyerah walaupun kita nggak punya, dia Delisanya udah nggak punya kaki, dia tetap semangat belajar sholat, menghadapi menjalani hidup ini sama ayahnya. Dia udah nggak punya orang tua, maksudnya nggak punya ibunya, kehilangan saudara-saudaranya. Kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini ya. Ini kayaknya jika tidak terkena sinyal sepertinya lebih nyaman. Kita lebih nyaman luring mungkin ya. Daring permasalahannya adalah di sinyal. Ya, untuk selanjutnya. Nah, kalau di buku fiksi ada ini, kalau di buku non fiksi itu lebih sedikit. Di antaranya ada 4 saja. Sebentar, ini kok bisa susah. Ada 4 nih. Mungkin ada yang bisa membantu saya membacakan? Siapa? Desri? Ini ada apa aja buku non fiksi yang pertama? Yang pertama ada identitas buku, yang kedua, yang kedua isi buku, yang ketiga cara penyajian buku, yang keempat kekurangan dan kelebihan buku. Iya, terima kasih. Sebenarnya dua slide yang tadi itu salin dia tadi sudah saya sertakan di bahan ajar yang sudah saya kirim ya. Jadi kalian bisa cek juga, dibuka juga bahan ajarnya dan dipelajari juga tentang bahan ajar untuk pertemuan kita hari ini. Kalau misalnya ada yang belum dapat, saya kirim lagi ini linknya di G-Drive ya, silakan diakses. Ini link saya kirim di chat. Dan LKPD juga malam sudah saya kirimkan di grup WhatsApp untuk mengingatkan kembali. Saya kirim ulang LKPD yang akan, dan ini LKPD-nya. Ada 2 di sana. Dan untuk sampai sini dulu. Jelas ya untuk yang buku fiksi ini, berarti kalian yang dianalisis adalah unsur identitas bukunya seperti judulnya, penulisnya, tahun terbitnya, halamannya, penerbit, tebal, dan banyak hal. Kalau di buku seperti sama di buku fiksi juga, kalian tuliskan sinopsis ceritanya, sumber di mana kalian mendapatkan buku itu tersebut, dan terus ini bukunya cuma hanya
Ya, mungkin dicukupkan diskusinya ya. Kita langsung presentasi saja kalau begitu. Untuk perwakilan dari kelompok pertama, siapa perwakilan kelompok pertama siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Desri, silakan langsung sampaikan saja hasil diskusinya. Assalamualaikum, nama saya Desri. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan yang kami baca adalah judulnya Hujan. Penulisnya Terelie, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2016. Jumlah halaman 320 halaman. ISBN 978 602 03 24 784. Pendahuluan. Di dalam novel Hujan ini, terdapat berbagai kisah yang dapat kita ambil hikmahnya. Kisah persahabatan, yaitu diceritakan melalui persahabatan memberi pesan tentang suatu persahabatan. Persahabatan adalah untuk saling membantu dan menguatkan baik suka maupun duka. Seperti yang terdapat dalam novel, ada banyak hal yang bisa saling dipahami oleh dua orang sahabat sejati tanpa harus berbicara apapun. Kisah cinta digambarkan tentang mencintai dalam diam, saling mencintai tapi tidak saling tahu karena usia yang masih terlalu muda. Tentang melupakan, digambarkan tentang seorang gadis yang sakit hati dan kemudian memutuskan untuk melupakannya. Seperti yang tercantum dalam novel, ratusan orang pernah berada di ruangan ini, meminta agar semua kenangan mereka dihapus. Tetapi sesungguhnya bukan melupakan menjadi masalahnya, tapi menerima. Jika dia tidak bisa menerima, dia tidak akan bisa melupakan. Penokohan 1. Lail, 2. Elijah, 3. Esok, 4. Maria, 5. Ibu Lail, 6. Ayah Lail, 7. Wali kota, 8. Istri wali kota, 9. Claudia, 10. Ibu Suri, 11. Penumpang kapsul kereta. Latar waktu. Pagi ini pegunungan, hujan dan lembah luas terhampar luas. 2. Siang. Pada jam makan siang, Lail dan Maryam dipanggil mendadak oleh Ibu Suri. Yang ketiga, sore. Di hari sore, Esok mengajak Lail ke toko kue ibunya. 4. Malam. Malam pertama, Lail dan Esok menginap di rumah sakit yang merawat ibu Esok. B. Latar tempat. 1. Trotoar, 2. Stasiun kereta, 3. Kereta bawah tanah atau kapsul kereta, 4. Taman kota, 5. Rumah Lail, 6. Toko kue, 7. Kolam air mancur Kertal Park, 8. Rumah sakit, 9. Panti sosial, 10. Sekolah keperawatan. C. Latar suasana. 1. Mengejutkan, 2. Panik, 3. Tragis, 4. Senang, 5. Sedih, 6. Bahagia. Alur novel ini yaitu alur maju mundur. Temanya, di dalam novel ini terdapat berbagai tema yaitu tentang persahabatan, tentang cinta, tentang perpisahan, tentang melupakan, dan tentang hujan. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini yaitu sudut pandang orang ketiga. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Ya, silakan ditutup. Ditutup aja Desri, silakan. Terima kasih.
Desri ditutup. Ditutup dulu, belum ditutup Desri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Desri. Ya, coba tadi terima kasih telah menyampaikan hasil diskusinya yang dari kelompok 1 ya. Ada yang bisa menyimpulkan hasil presentasi dari kelompok 1 Desri? Ada yang bisa menyampaikan? Mungkin Saya. Ajeng atau siapa? Fenty? Saya Bu, Oh, ya, silakan. yang dibacakan Jadi tadi apa Desri tuh? Adalah judulnya tentang hujan. Penulisnya Ya. Terelie. Iya. Alur novel ini yaitu alur maju mundur. Temanya di dalam novel ini terdapat berbagai tema yaitu tentang persahabatan, tentang cinta, tentang perpisahan, tentang melupakan, banyak dan banget. tentang hujan. Iya. Kelebihan Udah? novel ini memberi banyak motivasi kepada pembaca tentang melupakan, persahabatan, cinta, perpisahan, dan perjuangan. Waduh. Sudah? Kekurangan novel ini, di dalam novel ini kurangnya gambar-gambar yang membuat pembaca lebih tertarik membacanya. Juga dalam novel ini tidak ada dijelaskan tentang data pengarang. Sudah? Sudah, Bu. Ya, terima kasih Fenty yang sudah menyampaikan kesimpulan tentang presentasi Desri ya. Tadi tentang novel Hujan dari Terelie. Ya. Maaf, terganggu tadi saya malah mute ya. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Untuk mempersingkat juga ya, kita masuk ke evaluasi. Ini sudah saya simpan barcode, silakan di-scan. Dan untuk yang terkendala untuk scan GW-nya susah, saya kirim di chat di pinggir ya, di kanan ya. Ini untuk evaluasi. Silakan diisi terlebih dahulu dengan simpel, padat, dan jelas. Emailnya pakai email asli ya, nama kalian yang asli, jangan menggunakan nama orang tua. Kalau misalnya menggunakan nama orang tua, silakan konfirmasi ke saya langsung di Japri via WhatsApp boleh. Bu, ini nomornya nomor orang tua atau seperti apa? Atau emailnya email orang tua, silakan langsung saja ke saya Japri ya. Kalau mau di sini silakan langsung konfir di sini saja. Angkat tangannya, saya menggunakan email siapa. Untuk evaluasinya silakan dikerjakan, saya beri waktu 2 menit mengerjakan evaluasi. Ya, ini sudah ada yang mengumpulkan, karena sedikit saja ya, sudah ada yang bisa mengumpulkan, terima kasih. Yang di-scan juga bisa, boleh. Nah, sambil juga menunggu teman-temannya mengirimkan email dan WhatsApp-nya pada saya, dan juga di survei Herti, bisa menyimpulkan pembelajaran kita. Putri, hari ini kita belajar apa? Kita belajar tentang buku fiksi dan non-fiksi. Iya, tentang kaidah, tentang unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi ya. Coba Desri, tadi di buku non-fiksi, di buku fiksi ada apa saja? Ada tema, ada apa lagi? Ada alur. Ada latar. Iya, pintar. Ada latar, ada apa lagi? Ada gaya bahasa. Gaya bahasa, ada lagi? Tema, latar, gaya bahasa, alur. Tokoh. Dan amanat, Bu. Dan amanat. Kalau di buku non-fiksi, ada yang bisa menyampaikan? Ajeng, ada bisa menyampaikan Ajeng di buku non-fiksi ada apa aja? Ada identitas. Atau Lutfia?
isi sinopsis. Kurangan dan kelebihan. Ya maaf tadi saya agak terlempar ya. Sekarang terdengar tidak suara saya? Suara saya terdengar tidak? Terdengar. Terdengar, Bu. Tadi. Oh iya, terima kasih. Karena tadi saya lost signal. Oh, subhanallah sekali ya. Ya, untuk hari ini mungkin tadi terkendala sinyal juga teman-teman dan saya juga anak-anak siswa-siswaku sayang. Untuk yang non fiksi itu ada 4 ya unsurnya. Tadi ada identitas, lalu ada sinopsisnya juga dan ada kelemahan kelebihan dari buku tersebut. Nah, selanjutnya kita merefleksi coba untuk hari ini. Ada yang apa yang telah dipelajari hari ini? Tolong dijawab semuanya. Kita belajar apa hari ini? Tentang buku fiksi Ya, tentang buku fiksi dan non fiksi. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran kita hari ini walaupun terkendala sinyal? Kalian suka apa tadi? Ada yang kalian sukai, yang kalian senangi hari ini? Saat apa? Nonton video. Iya, Nonton film. tadi belum maksimal ya untuk yang non fiksi. Ada yang apa? Apa Putri? Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran ini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya. Ya. Untuk tadi bagian non fiksi yang mungkin belum jelas, kalian bisa dalam dulu LKPD dan bahan modul ajarnya. Jika ada yang tidak dipahami, silakan tanya kepada saya karena memang terkendala sinyal, tidak bisa selancar di dalam kelas. Lalu selanjutnya ini penugasan buatlah sebuah vlog review buku yang telah dibaca, baik itu fiksi maupun non fiksi. Jadi kalian silakan baca sebuah buku mau itu fiksi maupun non fiksi. Kemudian si reviewnya ini kalian bentuknya video ya. Lalu kalian unggah di laman sosial media kalian. Boleh di Twitter, boleh di Instagram, boleh di YouTube, dimanapun itu silakan boleh. Dan jangan lupa di tag saya atau kirim linknya ke saya. Dipahami tugasnya? Dipahami, Bu. Siap, dipahami tugasnya ya. Kalau mungkin ada yang belum jelas, silakan di chat saja di sini. Mau di sini atau mau di japri saya, silakan. Kalau begitu. Ya, coba kita walaupun terkendala sinyal, saya mau mengumpulkan kalian lagi waktu kita. Cinta, halo. Hai. Halo. Hai, halo. Halo, hai. Halo, halo. Pusing ya, lama-lama jadi si pusing. Ya, kalau misalnya tidak ada pertanyaan untuk hari ini, walaupun tentang tugas maupun tentang evaluasi, masih bisa diterima untuk saya evaluasinya. Silakan dikirimkan yang masih mengisi evaluasi. Lalu juga yang mau pertanyakan tugas, silakan dijawab saya saja. LKPD dan modulnya sudah saya kirim juga. Untuk penjelasan lebih lanjutnya ditanyakan boleh di sekolah, nanti ditanyakan kepada saya. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini, Desri silakan dipimpin doa saja kalau begitu. Kalau tidak ada pertanyaan mah. Sebelum kita akhiri pembelajaran, hati mulai. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum